Ah. Tapi ya sampai atas. Sini ada bagian-bagiannya. Ada yang khusus buku Syekh Albani wakaf. Iya. Wah, yang diwakafkan ceritanya wakaf buku Syekh Albani ditaruh di sini. Cuman bahasa Arab sih, kalau ada versi Indonesia sih. Foto-foto ini. Yang ibu-ibu sebelah kiri, ayo. Ke sini dulu ya, ke sini. Setelah ini aja ya. Ke sini dulu, sini dulu ya. Sini dulu, sini. Nanti ntar terakhir belanja. Itu nanti Ibu-ibu sebelah setelah kiri, ini, boleh? Ibu-ibu kiri, ibu-ibu kiri. Sebelah kiri dulu, sebelah kiri, ibu-ibu. Bawa apa sebelah kanan? Yang di tengah itu Abdul Aziz. Oh, yang pertama ya? Iya. Pendiri Saudi Arabia. Ya, pendiri Saudi Arabia yang ketiga tapi Fatrah ketiga. Yang pertama kan Saud ya? Ya, terus yang kedua Turki kayaknya, saya lupa. Terus yang ketiga beliau. Oh, beliau. Kenapa Ya. beliau yang dipajang ya? Bukan Karena- yang pertama. Karena kan beliau yang menggabungkan juga dari banyak yang sudah terlepas gitu. Jadi Raja Abdul Aziz. Ya, terus yang bagian kanan Raja Salman, Salman. sebelah kiri anaknya Ya, Muhammad. kayak saya tuh dia. Tapi nggak berewok. Tapi Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin di sini suaranya agak kita pelankan, rendahkan karena juga ada yang sedang membaca buku ya. Ini bagian ketua dari sini juga. Beliau mungkin langsung saja Ana yang menjelaskan. Ya, selamat datang di Perpustakaan Universitas Islam Madinah. Perpustakaan ini didirikan berbarengan juga dengan didirikannya Universitas Islam Madinah. Tentunya dengan gedung yang berbeda. Jadi bukan ini dulu di tempat lain ya. Namun sekarang lebih besar dan ada sekitar 2 lantai ke atas. Untuk yang di bawah sini bagian kiri ada buku-buku bahasa Arab, di atas juga kurang lebih ada 75.000 buku. Ya, kalau dengan jilidnya ada sekitar 225.000. Kalau bahasa asing ada di bagian kanan saya ini, di sini ada yang bahasa Inggris ya. Tapi secara umum kebanyakan bahasa Inggris. Seperti itu. Yang disediakan oleh perpustakaan ini salah satunya tentunya peminjaman. Peminjaman biasanya kalau mahasiswa S1 itu 1 bulan peminjaman buku. Kalau mahasiswa S2 atau pasca sarjana itu 3 sampai 6 bulan. Ada peminjaman juga secara otomatis atau sendiri ya. Kemudian di bagian atas ada bagian buku Sama-sama. ya. Ali sama Dan ruangan khusus untuk membaca tentunya. Di bagian yang atas nanti insya Allah kita akan ke sana. Itu ada perpustakaan khusus pribadi milik beberapa masyayikh ya, yang mereka wakafkan. Salah satunya Syekh Albani ya. Kalau ibu bapak lihat di bagian kiri, di situ ada kayak kertas ya, itu ada tulisan, di situ ada salah satu wasiat beliau Syekh Albani untuk Waalaikumsalam. Universitas Islam Madinah. Beliau wakafkan buku semua milik beliau untuk Universitas Islam Madinah. Karena dulu juga beliau pernah menjadi dosen di sini. Ini perihal tentang perpustakaan. Dan insya Allah setelah ini kita langsung ke atas. Kita akan ke lantai 2 ya. Kalau di sini ini hitungannya lantai dasar. Jadi kita akan lantai 2, kita akan menjelaskan. Di situ ada perpustakaan khusus pribadi. Kemudian juga ada museum manuskrip ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita naik ke atas? Wallahu alam, saya belum pernah ngilangin soalnya. Wallahu alam. Lo karena kita karena cuma Assalamualaikum Cek, antum di hotel nggak? Anda mau ngambil surat paspor itu, kartu dan surat paspor. Lagi di UIM dulu nih, kita lagi di UIM. Sebentar lagi zaman insya Allah. saya Mau pulang lagi di perpustakaan UIM. ada dendanya, jamaah ya lagi pada disuruh Dewi. ganti dengan seharga itu. Tapi kan di sini pasti bukunya ada buku. Kif? يعني مثلا كتاب ضاع كتاب تأخير. Yang bayar, yang mengembalikannya telat juga ada dendanya. Seperti itu. Ya, katanya gitu. Ya. Syekhna bil mas'ud wala kif? Mas'ud. هو شغال ما صار. شغال؟ اي شغال. طيب جميل. كلاهما ولا واحد؟ اي هذا شغال وهذا شغال. طيب. اطلع من هنا خلي الرجال يطلعوا من هنا أوي. عشان الناس كبار والحريم خليهم يطلعوا من هنا. Baik. Saat kita ke lantai 2, Boleh? yang laki-laki
pakai lift itu, Iya. yang perempuan pakai lift sana. Ya, yang laki-laki Yang boleh ibu-ibu lihat pakai bisa lift. bareng saya ke atau sama Ustadz ya? Ya, ibu-ibu sama saya Iya, deh. ke lift. Fen, ada, hina? Eh, في واحد. Ya, kalau. yang bapak-bapak kita ke sana. Ini alat buat Assalamualaikum. peminjamannya. Jadi kita nanti scan bukunya. Nanti ya kita masukin apa? Nomor induk mahasiswa kita. Ustadznya mana tadi? Oh iya, tadi udah tahu ya, lantai 2. Ibu mau belajar lagi sini? Nah, ini sempit. Ya, silakan Pak. Pencet 2 nanti. Udah dipencet 2-nya? Udah. Kenapa? Mungkin nggak terlalu bagus wallah. Masih bisa. Over ya. Nanti 2. Nanti tolong dipencet G lagi. Ini Bapak dari mana, Pak? Jakarta. Oh, Jakarta juga. Jakarta mana? Bintaro. Itu singkatan. Iya. Ya kita ke sini. Kalau ini mungkin biasa ya. Tapi bagi orang yang menuntut ilmu yang kayak gini, Harta karun. harta karun. Ini bayangin umurnya ada yang 500 tahun, ada yang 600 tahun. Dan ini kemudian dijadikan buku yang sekarang Ibu mungkin pernah lihat gitu. Ini buku karangan siapa, Ustaz? Ah, kita lihat ini tulisannya. Tokoh. Nah, Bitoko, bukan Batoko. Di sini nggak ada. Yang semuanya sana paham. depan. Iya. Tapi iya, ini Al-Laitsi Abdul Qasim Ibrahim bin Muhammad As-Samarqandi. Oke semua. Ini bukunya tentang Ini fikih. manuskrip harta karunnya para Kalau penuntut itu yang ilmu. nulis. Tulisan tangan tuh. Ini Zaman tulisan dulu. tangan. Kalau kakek susah, Bu. Bisa. Ini buku apa? Banyak Bu di dalam. Ayo kita Betul. lebih detail lagi nih.
Ini manuskrip. Manuskrip kitab-kitab zaman dulu yang masih ditulis dengan tangan, tulisan tangan semua ini. Jadi sebelum dicetak, kan zaman dulu pakai tangan, tulisan tangan. Ulama-ulama besar. Ya, ulama-ulama besar. Ada kitab hadis, kitab fikih, kitab. Nah, kalau yang seperti ini. Ini enggak tangan ya. Aslinya nggak nyala Tulisan ini. tangan. Namanya manuskrip ini. Maktut kalau bahasa ini sama manuskrip. Kalau ini manuskrip dari kitab ini namanya Al-Labib fi Khasa'isil Habib, tentang Ya, keutamaan Rasulullah ya. Kekhususan kita mungkin lihat dari sini dulu ya. Kalau kita lihat, ibu bapak sekalian, Al-Labib fi atau Khasa'isil jika Habib, ngarumpi. ta'lif Syekh Al-Alamah Hafiz Al-Asr ini Jalaluddin As-Suyuti adalah Asy-Syafi'i mushaf rahimahullah. atau Al-Quran ya di abad pertama Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Wabihi. Hijriah, tapi ini bukan asli ya tentunya. Wabihi yang masih ada yasir di ya Turki. karim. Alhamdulillah. Jadi kalau alladzi ibu bapak atqana lihat, bihikmatihi. ini tulisannya dulu kulla jangankan syai'in. harokat ya, Bukannya. titik aja nggak ada, titik pada huruf. Kayaknya nggak ada huruf ta ini, kita nggak tahu di mana ya kan, huruf shin yang mana. Tapi zaman dulu orang Arab bisa bacanya. Ya, karena itu mereka sudah terbiasa sehingga ketika orang Islam mulai orang-orang Nasrani, orang Majusi mereka masuk Islam, mereka tidak mempelajari bahasa Arab, mereka butuh yang namanya titik dan harokat seperti itu. Kalau Bapak lihat ya, atau Ibu lihat di sini ada titik warna merah ya. Itu kalau titiknya di atas itu fathah. Artinya satu Kalau titiknya kalimat di itu bawah berapa real berarti apa? Kasroh. Kalau di tengah dan tidak semua ada titiknya. Jadi kalau yang ini itu titiknya menunjukkan harokat. Seperti itu. Kemudian sampai sekarang muncullah seperti yang Syekh Albani, bisa kita mau ke lihat buku bagian Syekh Albani, kanan. buku-bukunya Syekh Albani. Berarti mirip ya, mirip dengan asli. Buku Syekh Albani sebelah Ya, sana. replika itu mirip dengan yang aslinya. Kayak gini nih. Satu Hijriah. Abad 1. Nah, itu Ya, di sini kan tulisannya buku khusus Syekh Albani. Utsmani minal qarnil awal lil hijrah. Ntar buka nggak ya? Tulisan-tulisan tangannya. Buku kan buku-bukunya nggak semua bisa. diwakafkan di sini Iya. Syekh Albani. Di Universitas. Nah jadi Ya, ada ini tulisan tangan dan yang Ayo di Bu, silakan bagian kalau mau. deretan-deretan ini juga tulisan tentunya para ulama ya, yang kita bisa lihat sebentar ini atau ini ya. Ini pernah dengar Sahih Bukhari enggak? Ya, ini bukunya yang bukan ditulis sama penulisnya, tapi setelahnya datang lagi mereka menulis ulang. Kalau sekarang kan udah ada cetakan ya, ada percetakan segala macam mudah. Kalau dulu mereka nulis, ya mereka nulis, dan ini ditulis pada 1166 Hijriah atau 300 tahun yang lalu. Ini Sahih Bukhari. Bahkan Ini buku-buku kalau dulu Syekh pun Albani juga mereka khusus. dijadikan buat mencari uang. Jadi kalau misalkan mereka nggak punya uang, mereka jasa Ikan di sini. menulis seperti itu. Bahkan dulu juga ada juga ibu-ibu tentunya sambil menyusui anaknya sambil nulis. Bahkan ada salah satu buku di akhir tuh dia bilang, di mukadimah, di pembukaan dia bilang, saya meminta maaf kepada pembaca apabila ada kesalahan dalam penulis karena ketika saya menulis saya sedang menggendong bayi saya. Jadi maksudnya nggak cuma laki-laki doang, perempuan juga Lihat dulu. punya keahlian juga dalam menulis seperti itu. Ini kalau tulisannya keluar-keluar ini apa nih? Nah, yang seperti ini juga dipelajari mestinya Ustaz Agus itu mempelajari insya Allah. Biasanya kuliah hadis yang mempelajari kayak gini, catatan-catatan kayak gini. Ya, footnote kayak gitu. Dan yang paling tua ya, wah ini lagi ada foto-foto. Yang paling tua di sini. Nah, ini yang di etalase yang asli ya. Ini yang kalau tidak salah yang paling tua. Sudah berumur 700 tahun. Tulisannya ini jadi semuanya tulisan tangan tentunya ya. Ini bukunya tentang kamus ya, kamus muhit. Kenapa? Nah, ini kan udah digedein, udah di zoom ini. Nah, seperti itu. Yang aslinya yang kayak mungkin kecil-kecil yang ada di etalase tuh. Terus gimana tuh mereka belajarnya? Apa mempelajarinya di zoomnya? Itu ada alatnya. Alatnya di bagian kanan tuh di situ pojok. Iya, nah ini coba bacanya apa? Ana juga bingung. Pokoknya kebaca aja sama mereka. Sahih Bukhari juga nih. Yang bagus ini nih tulisannya nih. Ini ada yang lupa. Abu Hanifah itu adalah salah satu imam madhab dari madhab yang 4. Kan imam madhab itu ada 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad sama Imam Syafi'i. Di Indonesia itu madhab yang digunakan
Syafi'i. Kalau Abu Hanifah atau Hanifah itu biasanya kayak di Turki. Salah satunya mereka berpendapat bahwasanya kalau sholat subuh itu harus di akhir. Bahkan sholat asar mereka juga harus di akhir. Ketika matahari sudah mulai menguning, itu baru mereka sholat. Itu diantaranya. Yang udah pernah ke Turki pasti tahu tuh. Iya, atau enggak kalau enggak lihat aja di internet seperti ini. Masih depan subuhnya kapan? Nah, kita sekarang ke bagian kanan ya, di bagian pojok sekalian keluar. Di situ ada alat-alat untuk menelaah manuskripnya. Nah, kalau dulu digunakan juga oleh perpustakaan. Bukan. Itu di sini mereka Kalau caranya. apa namanya, Kalau buku ini kan ada koleksi kayak beliau. solatif ya. Jadi kertasnya tuh Ketika disusun di sini. wafat beliau Terus mewasiatkan dinyalain untuk nih si kesini. lampunya, terus lensanya Iya, di atas, perpustakaan nanti dia ngeceknya pribadi dari beliau. atas. Kayak gitu. Walaupun saya belum pernah nyobain juga, cuman yang saya dikabarkan oleh dosennya itu sama chefnya kayak gitu. Kemudian datang tuh alat setelahnya yang lebih compact lah sampai yang sekarang. Itu untuk penulis untuk buat bahasa. Buat membaca. Tesis saya ada biar di dalam bisa situ. jadi gede kayak Ada, gitu ada. juga kan Tesis pastinya saya. di zoom dulu kan. Terus gimana cara bacanya? Mungkin ada yang pernah Nah, dengar kalau Ustaz ini Arifin Badri. perpustakaan Syekh Saleh Ya, bin Ustaz Arifin Badri itu Imam Masjidil Haram. STDI ya. Beliau itu ketika S3 Masih ada beliau Imam juga Masjidil disertasinya itu Beliau menelaah mewakafkan di salah satu manuskrip. Nah, beliau tuh dulu pakai ini apa? Kaca pembesar dilihat gitu, dipelajari. Seperti itu. Iya, sekecil nggak tahu sih maksudnya, tapi yang jelas ya kayak seukuran buku biasa. Dan dosen apa namanya disertasi ataupun tesis mahasiswa semuanya ada di sini. Termasuk mungkin yang tahu Ustadz Syafiq Kutub ada juga di sini Al-Albani. disertasinya Mana tentang Kutub Surkati. Kutub Al-Albani mana? Surkati, pendiri Al-Irsyad. Iya. Ustadz Abdullah Roy, Ustadz Firanda, bahkan Ustadz Firanda disertasinya itu dicetak sama Kuwait kalau nggak salah, terus diperjualbelikan. Jadi saya kitab-kitab ke toko buku di luar kitab beliau. Abu Abdul Muhsin Firanda. Oh, Ada juga yang baru namanya Ustadz IMH Hasan Ayatullah, mungkin pernah dengar juga. Beliau juga ya hadis. Beliau apa kayak kerjasama sama beberapa mahasiswa untuk ini menelaah satu Sunan buku. Abu Dawud Dibagi. sarahnya Badlul Ustadz IMH Hasan Majhud. Ayatullah, masya Allah beliau 4 bersaudara semuanya Hadatsana diterima. di sini. Muhammad bin Ubaid Jadi duanya an Ayyub an satu Atha an Ibnu Abbas beliau anak fi pertama. hadzal hadits. Beliau jurusan hadis S1 S2 S3. Adiknya S3 tafsir namanya MH Hasan Nasrullah. Terus adiknya lagi ada namanya MH Hasan Amrullah, itu jurusan kalau nggak salah syariah, tapi S1 doang. Adiknya paling kecil namanya MH Hasan Aminullah, itu lulusan dakwah S1 doang. Hadis tentang ini Sunan Abu Dawud namanya Badlul Majhud. Yang dari sunan-sunan kita. Ada juga beliau juga di sini. Disertasinya juga di sini. Ustadz Hidayat Nur Wahid, bahkan beliau kemarin termasuk Nama kitab apa ya, lulusan dari yang berprestasi dari lainnya. arti sunnah. Kemarin ketika kita wisuda, Sunnah itu kita wisuda kemarin di tempat Pak- olahraga yang tadi saya Bahkan bilang ada kolam renang di situ. jamaknya itu sunnah. Nah, itu beliau ke depan Sunnah mendapatkan yang hadiah. berkaitan dengan sunan itu identik S3 sampai kitabnya S3. itu Iya. bab Akidah. Dari pertama bab air. Nah, sekarang kita ke bab sholat, perpustakaan pribadi bab milik tayamum. Syekh Albani. Nah, kita keluar. Kita ke kanan ya. Itu nama ini aja julukan. Julukannya itu Pak Topik. Ini Madinah dulu kayak gini. Sunan Topik. Iya. Oh, Ini Madinah zaman dulu. Itu Masjid Nabawinya tuh berarti. heeh. Ini Madinah. Surah Jawiyah. Alamah. Biswa, Nah, ini Minan Nahiyatil tentang Jadidiyah biografi Madinah Syekh Albani. Munawwarah. Namanya Itu tahun berapa? Al-Alama 1919. Al-Muhaddits Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Iya, dilahirkan Bakinya mana bakinya? di Wah. kota namanya apa nih? Itu belum ada. Asqarudah di Albania. Bakinya Pada bagian tahun bagian kiri sana. 1332 Kan itu di tengah tuh ya. Hijriah. Kelihatan gak sih yang ada kayak kubah hijau? Dia. Berarti kirinya Baki. Iya. Iya. Dia terhitung sebagai ulama hadis Bahkan dulu yang muasir, depan apa tuh kontemporer, pintu satu mendapatkan penghargaan dari Malik Faid Masjid Nabawi
yang Ya. sekarang biasanya orang mau ke Peragakan mau dalam apa tuh masalah kekuburan Nabi. studi Itu Islam depannya pas. pada tahun 1000 Itu apa namanya? berapa nih? Toko-toko 14 itu orang jualan. Hijriah ketika beliau Nah, kita ke sana. di sini yang bertepatan pada tahun 1999 Masehi. Baru berarti meninggalnya 2000-an dong. Dan judulnya adalah tentang Juhud Ini yang terakhir sih. al-ilmiyah Jadi allati uniyat bil ayo hadits disegerakan. An-Nabawi tadi kan. Nah, dan dia mempunyai karangan 300 buku yang dikarang oleh beliau. Antara karangan, takhrij, kemudian tahqiq, taklik gitu. Bisa langsung masuk aja nggak apa-apa. Iya. Dan yang paling terkenal namanya kitab Silsilah Al-Hadits Shahihah. Mana bukunya? Nggak ada ya? Beliau kayaknya Iya. Jadi ini adalah perpustakaan atau lebih tepatnya buku-buku pribadi milik Syekh Nasiruddin Al-Albani. Orangnya mana? Bisa dilihat di fotonya ya. silakan. Beliau adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau dari Albania, Eropa. Kemudian beliau berpindah ke Damaskus ya, saya tanya. atau Syria Di sekarang. bawah kayaknya. Beliau menuntut ilmu banyak di situ, kemudian pindah ke Arab Saudi. Dan beliau sempat mengajar di Universitas Islam Madinah. Ya. Nah, di bagian kiri fotonya itu ada tulisan wasiat beliau. Nah, ada yang bisa baca? Assalamualaikum. Ya, Fi intinya Hammamat mewasiatkan bukunya atau perpustakaan pribadi Ayo. beliau Sono, untuk paling pojok Universitas Islam Madinah. Toilet. Afwan, ini sama bagian itunya tidak dibolehkan untuk iya, tidak Soleh. dibolehin. Ini nggak boleh Ustaz. Ini Syekh Saleh Umaid. Kemarin soalnya ada juga Perpustakaan beberapa pribadi jamaah beliau. mereka Syekh- ngambil terus Syekh salah Saleh nyimpan, bin asal Umaid. nyimpan. Jadi kalau mau nyalahin Di yang Masjidil Haram kemarin. masih ada. Nah, ini beliau karena beliau lebih lama belajar di Damaskus atau Syria sehingga interiornya itu membentuk atau seperti rumah-rumah di Damaskus seperti itu. Mahasiswa pertama dari Indonesia siapa deh? Wah, pertanyaan susah juga itu. Nggak tahu saya, Pak. Apa inti wasiatnya Ustaz? Inti wasiatnya buku-bukunya beliau wakafkan untuk karena kecintaan beliau terhadap Universitas Islam Madinah yang mana mahasiswanya dari berbagai penjuru, akhirnya beliau wakafkan semua bukunya untuk perpustakaan Universitas Islam Madinah. Nah, bukunya tentang apa nih? Kita cek dari yang paling pertama, itu Aqidah wal Firaq, tentang akidah dan madhab-madhab atau kelompok-kelompok. Ya. Terus di sini karena beliau itu disiplinnya tentang hadis, dari sini sampai sini itu tentang hadis semua. Mungkin ada yang pernah dengar silsilah hadisah doifah ya atau sohiyah, itu yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu milik beliau. Nah, di sebelah itu ada perpustakaan pribadi juga, diwakafkan juga. Nah, kita ke sana sekarang. Silakan. Sudah mulai capek ya. Kalau yang ini perpustakaan milik Syekh Saleh Ibn Humaid. Siapa itu? Humaid. Beliau itu imam sekaligus khatib Masjidil Haram sampai saat ini. Saleh Ibn Humaid. Masih ada, masih sering jadi imam. Bahkan beliau sering jadi khotib Idul Fitri dan khotib Idul Fitri di Masjidil Haram sampai sekarang. Ini pribadi milik Syekh Saleh bin Humaid, imam sekaligus khotib Masjidil Haram sampai saat ini. Biasanya beliau ngimam subuh. Spesialisasinya apa? Wallahu alam. Maksudnya untuk pengajar gitu. Kurang tahu, tapi biasanya kurang tahu. Ini bukunya beliau semua. Buku pribadi milik beliau wakafkan juga. Ini kayaknya kalau nggak salah diwakafkan Buku itu milik pribadi, bukan bukan tulisannya karangan beliau pribadi. Sama kayak Syekh Nasiruddin Al-Albani juga. Ada yang beliau buat, ada juga yang banyak juga yang ya dia beli dari. Nah, ini interiornya mengikuti Najd ya atau Riyadh sekarang.
Karena beliau berasal dari Najat. Kayaknya sih. Ini yang terakhir kita ke perpustakaan sebelah, udah gitu kita turun. Ya, oke. Ada toilet nggak, Tat? Ada di bawah juga. Nggak tahu ini buka atau enggak ya terakhir. Bangunan tahun berapa? Ini baru kalau ini, bangunannya baru. Karena masih buka semua. Iya. Maftuh? Hah? Oh. Ini enak. Oh. Taib. Udah ketutup dan nggak bisa dibuka kecuali harus pakai kartu. Udah kita langsung turun aja nggak apa-apa. Mungkin yang mau pakai lift juga bisa. Nah ini kalau di bagian kanan, ini biasanya mahasiswa yang nulis tesis atau disertasi. Atau nggak di ruang-ruang tertutup gini mereka nulis di situ. Jadi nggak sembarang yang bisa masuk ke sini. Ini karena masih liburan ya, ini ya sepi ya? Iya, ini lagi liburan. Masuk bulan apa saja? Masuk bulan Agustus, 19 Agustus. Agustus ya. Ya. Dia libur berapa lama kalau untuk Kenapa? liburnya berapa lama? Mulai bulan apa sih? Mulai 3 pekan lalu, 4 atau 1 bulan lalu lah. Cuman 2 bulan sekarang. Iya. Kalau dulu kan 4 bulan ya, enak. Waktu saya pertama kali kesini itu dari sebelum Ramadan udah libur. Sampai Zulhijjah. Liburan kita pulang ke Indo. Ya, ke Indo. Terus itu diongkosin pulang pergi? Diongkosin. Dan itu dapat yang kapasitas bagasinya 2 kali 23. Wih, 50 kilo ya. 50, 46 lah. 46 gitu ya. Kalau pengen dinaik ke bisnis cuman biasanya bayar 2 atau 1 atau 2 jutaan. Anda yang dari Itisom kan? Bukan. Wah, itu orang lain kali. Ibrahim yang lain. Yang sama Ustaz Abi Yusuf Muhammad Jafar itu. Oh, bukan. Kalau Ana dari Al Irsyad Ana.